kita nggak sekedar menyanyi, tapi sungguh-sungguh kita alami dalam hidup kita. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan. Sekali lagi, haleluya. Baik, kami bersyukur hanya Tuhan Bapa di surga yang pernah berkata bahwa Engkau bukan manusia dan bukan anak manusia. Kalau berjanji bisa lupa dan tidak menepati. Terima kasih. Kalau hari ini di minggu yang terakhir di bulan yang ke-10, kami masih tetap ada dalam hadirat Tuhan. Ini anugerah-Mu yang luar biasa. Tahun ini tahun yang sangat mengerikan buat seluruh umat manusia di dunia. Belum pernah terjadi bencana sedahsyat ini bagi umat manusia. Sebuah bencana yang kami gak bisa lihat dengan mata kami bentuknya seperti apa. Tapi setan itu begitu nyata sudah membunuh jutaan manusia. Di sepanjang 10 bulan ini, Bapak terima kasih kalau kami masih dapat kesempatan untuk hidup. Karena tidak ada seorang pun di antara kami yang kebal terhadap mereka ini. Tapi penjagaan pemeliharaan Tuhan ada sampai hari ini bersama dengan semua orang-orang yang kami kasih. Penghiburan Tuhan terus nyata untuk keluarga-keluarga yang ditinggalkan oleh orang-orang mereka kasih karena penyakit ini. Terima kasih, janji-Mu luar biasa. Biarlah kehendak-Mu di surga jadi buat kami semua saat ini, untuk kami mengerti hati Tuhan. Terima kasih Bapak untuk waktu yang manis yang Tuhan berikan buat kami. Ini ucapan syukur kami, ini permohonan kami. Terima kasih Bapak. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Shalom, selamat pagi semua. Termasuk yang di rumah. Saudara, dengan pujian ini kita mau belajar. Coba dengarkan kalimat ini. Ini penting sekali. Tak pernah terlambat janji-Mu. Setuju? Loh, saya tanya. Setuju janjinya nggak pernah terlambat? Yang sering lupa janji siapa? Saya. Nanti coba manusia. Saya ulangi. Yang sering lupa janji siapa? Saya. Itu manusia. Nah saudara, di dalam ilmu jiwa, ya di dalam ilmu jiwa psikologi, ternyata kekuatan untuk berharap, ya perhatikan ini psikologi, kekuatan untuk berharap itu kekuatan yang luar biasa dalam hidup ini. Amin. Maaf ya. Siapa pernah dengar kisah-kisah kesaksian-kesaksian? Maaf, seorang ibu yang sudah dikatakan oleh dokter gak ada harapan, penyakitnya begitu ganas dalam hidupnya, tapi dokter heran, keluarga juga heran, kok ibu ini masih bertahan? Ternyata dia masih berharap untuk sembuh karena anak-anaknya yang masih kecil berbudi. Pernah dengar nggak kisah-kisah seperti itu? Ternyata pengharapan itu bisa memperpanjang umur. Pengharapan itu bisa membuat semangat. Pengharapan itu
membuat orang semangat yang nggak punya duit pun tetap bisa semangat. Karena ada yang pernah janji, halo, bisa tanya kok, betul tidak? Walaupun nggak punya duit, tapi kalau kita pernah tahu ada yang pernah janji. Maaf, saya beri contoh kepada orang yang pernah mengecewakan. Tapi kalau kita melihat orang itu, saudara itu mampu, tetap enggak kalau dia pernah buat janji, lalu ada harapan, pengharapan di hidup kita. Berarti ya maksud saya ini. Nah, saudara bayangkan, itulah kekuatan pengharapan. Kita sering melihat di YouTube, bersyukur dengan sosial media yang hebat ini, banyak kisah di negara-negara yang kita nggak pernah kesana, nggak pernah tahu pun muncul di YouTube dan sosial media. Bagaimana seorang ayah demi anaknya yang masih kecil, kita lihat di video-video itu, dia bekerja begitu berat. Rata-rata orang bekerja itu 2 shift, kata 2 shift ya, 8 jam kali 2. Ada yang mampu kerja 3 shift? Nah, saya tanya, ada nggak yang mampu kerja 3 shift? Ada, seminggu terus mati, gitu aja sekarang. Maaf ya. Mengapa ayah ini bisa begitu keras kerjanya? Karena dia punya pengharapan untuk masa depan anak-anaknya. Nah, saudara, maka itu perhatian. Ternyata psikologi pun mengaku bahwa kalau orang itu masih bisa berharap, ya dengar ini, kepada sesuatu. Ngerti berharap pada sesuatu? Ya, nenek moyang kita, orang Indonesia yang dulu masih menyembah pohon, menyembah batu, menyembah gunung, masih ingat ya, yang namanya animisme. Itu sesuatu. Nah, ternyata di dalam ilmu jiwa tentang kata berpengharapan atau berharap, itu kekuatannya luar biasa. Ada anak-anak juga yang karena kemiskinan keluarganya berjuang. Kita sering lihat juga viral di sosial media. Masih pernah lihat anak kecil bisa merawat ibunya, memberi makan adik-adiknya. Nah, itulah contoh bukti bahwa berharap itu menghasilkan kekuatan yang luar biasa. Amin. Nah, saudara, untuk bisa berharap, kita harus dapat apa dulu? Ayo. Nah, yang kuat janji. Ya, tadi suara ibu mana dulu sana? Ya. Jadi untuk bisa berharap, karena kita dapat apa dulu? Janji. Nah, siapa masih ingat? Apa salah satu nama dari kitab suci kita? Karena kitab suci kita punya banyak nama. Disebut perjanjian. Ayo, iya yang kuat. Perjanjian. Perjanjian lama dan perjanjian baru. Saudara, tolong perhatikan. Di dunia ini tidak ada buku apapun yang pernah ditulis oleh siapapun yang buku itu berani menyebut dirinya perjanjian, kitab perjanjian. Saudara boleh cari di Google, boleh cari di mana saja. Tidak ada buku lain yang menyebut perjanjian. Bahasa Inggrisnya Old Testament, New Testament. Perjanjian. Berarti buku ini isinya apa? Janji-janji. Janji.
Nah, maaf, jangan tersinggung. Ada nggak orang pacaran dibohongin pacar? Ya. Wih, banyak. Dengan janji-janji Janji palsu. kembali ya, dengan janji palsu. Loh, tapi orang goblok juga tetap banyak itu saya. Aduh, maaf. Betul tidak? Nggak sedikit loh digombalin. Maaf, jangan tersenggol. Biasanya yang pacaran bisa digombalin yang cowok atau yang cewek. Itu dulu, ayo, jawab. Dua-dua, cowok cewek, dua-dua sama gobloknya masalah itu. Orang-orang sudah jatuh cinta itu, goblok bilang kayak kucing dianggap coklat. Tapi faktanya berlanjut terus sampai hari ini. Betul nggak? Baru kredit motor, cicilan baru 3 bulan, dipinjam pacarnya, nggak pulang-pulang dengan motornya juga. Saudara, ternyata kekuatan pengharapan. Jadi itulah bukti. Kalau orang terima janji, walaupun itu mengecewakan, tapi orang tersebut bisa punya pengharapan lagi enggak? Kalau terima janji dari orang lain lagi? Bisa. Nah, saya kembali lagi. Jadi ketika nenek moyang kita dulu percaya pada kekuatan alam, pohon, batu, sungai, gunung, alam ini, mereka tahu ada yang hebat di alam ini, ada yang hebat dia di pohon ini, di batu itu, dan macam-macam. Itu sesuatu. Kita juga bisa terima janji dan berharap dari seorang atau lebih. Bisa juga. Bisa juga. Bisa atau tidak? Bisa. Nah, tapi pernahkah saudara menemukan, dan ini penting pemikiran kita, pernah gak ada orang, saudara boleh tanya siapa saja, pernahkah dalam kehidupan kita menemukan sebuah buku di dunia ini yang di dalamnya ada kata pasti, janjinya itu pasti, termasuk perusahaan-perusahaan apa saja yang saudara pernah kenal, dari perusahaan makanan, perusahaan obat, perusahaan jamu, perusahaan elektronik, perusahaan komputer, perusahaan apa saja, termasuk jasa-jasa, ya, asuransi, penerbangan, kapal, ekspedisi, apa saja pokoknya yang berani di semua iklan perusahaan mereka itu mencantumkan sebuah kata 5 huruf pasti. Cepat mikir, ada tidak? Tidak ada. Kenapa nggak ada? Ayo kita harus mikir, kenapa di dunia ini tidak mungkin akan pernah bisa perusahaan apa saja, sehebat apa, secara nyata, ada perusahaan-perusahaan sudah ratusan tahun di dunia ini, mengapa mereka tidak berani mencantumkan kata pendek 5 huruf pasti? Betul. Siapa bisa jawab kenapa? Ada 2 alasannya. Kepastian milik Tuhan. Kepastian milik Tuhan atau rohani. Yang saja, cuma kepastian milik Tuhan itu rohani. Yang kenapa? Tidak ada kepastian. Tidak ada kepastian, tidak ada yakin, kurang tepat. 2 alasan. Mengapa tidak ada perusahaan sehebat apa di dunia berani
mencantumkan kata pendek singkat ini pasti Takut dituntut. takut dituntut, itu nomor satu. Siapa yang nuntut? Pelanggan. Ayo, siapa yang nuntut? Konsumen. Betul nggak? Lalu datang ke perusahaan itu karena tulisan itu punya kuasa, nggak macam-macam. Ya, lagi sekali tulisan itu punya kuasa, walaupun pendek. Coba, siapa pernah kaget dengan kata 2 huruf? Ya, itu di pengadilan 2 huruf ini bisa jadi tuntutan nggak? Bisa. Nah, saya jawab ini penting. Lalu itu sudah terekam. Nah, ternyata ketika ini ada tuntutan, boleh nggak yang pernah ngomong dia tadi, loh saya nggak sengaja kok. Ayo, bisa tidak? Tidak. Maka itu hanya Tuhan Yesus yang pernah berkata, semua selama kita hidup, kata-kata kita akan nyata nanti di pengadilan yang terakhir. Nah, ini nomor 1. Mengapa tidak ada perusahaan yang berani menuliskan kata pasti? Karena 1, takut dituntut oleh konsumen, oleh hukum. Alasan kedua, kenapa nggak berani mencantumkan kata pasti? Ini yang kedua ini lebih penting dari yang pertama. Nah, Dan siapa bisa jawab, saya kasih hadiah rumah. Tapi rumahnya barangnya nggak ada jaminan. kenapa? Nggak menjamin. Nggak menjamin. Siapanya yang nggak menjamin? Perusahaan. Perusahaannya. Hampir betul. Tidak Sempat mampu. tidak Tidak mampu. Oke. Satu kalimat lagi, satu kata lagi. Kenapa? Ayo, betul. Tidak menjamin, tidak mampu, itu betul. Tapi coba ungkapkan. Oke, satu lagi deh. Nggak ada. Nah, begini saudara. Ternyata di dunia ini nggak ada orang yang disebut jenius dan pandai. Kenapa? Karena tidak ada seorang pun manusia yang berani berkata, aku pasti bisa, aku pasti mampu keluar. Jadi semua perusahaan sehebat apa, mereka pun betul kata Pak Beni, kata Pak Agus tadi, nggak yakin, nggak mampu. Jadi mereka juga tidak bisa mempercayai hasil kerja mereka sendiri. Maka itu mereka pun nggak akan berani memberi kata pasti di semua yang mereka kerjakan. Ini masalahnya. Jadi hal yang kedua, semua orang mengakui Tuhan yang paling hebat. Amen. Betul? Bukan mesin pabrik ini, bukan mesin buatan itu. Tuhan yang paling hebat. Ini yang luar biasa. Suatu kali saya baca tulisan bagus. Siapa pernah ingat dukun-dukun paranormal biasanya disebut apa istilah lain? Orang pintar. Padahal saya baca tulisan itu tertawa. Kenapa orang Indonesia mengakui mereka orang pintar? Karena yang datang ke mereka orang goblok. Loh, betul tidak? Kalau yang datang sama pinternya, ya sudah. Oh, kata itu betul sekali, betul tidak kan? Nah, maka itu hanya Tuhan yang paling hebat dan tidak perlu kita ragukan. Amen. Mari kita lihat ayat pertama ini. Bilangan pasal 23 ayat 19. Bilangan pasal 23 ayat 19.
Ini penting sekali untuk kita percaya. Maka itu tadi saya tanya kepada saudara, cari buku apa saja di dunia ini, maka kita tidak akan pernah bisa menemukan buku yang menulis kata pasti. Nanti kita akan baca. Tapi ayat ini dulu. Mari kita baca sama-sama. 1, oke ya. 1, 2, 3. Tuhan bukanlah, nah, sehingga ia berdusta, juga bukan anak manusia sehingga ia menyesal. Nah, terus masakan ia berfirman, berkata dan tidak melakukannya, atau berbicara dan tidak menepatinya. Sekarang saya mau buktikan firman ini, kalimat-kalimat ini dengan fakta kehidupan. Satu-satunya hal yang paling mengecewakan hati seorang anak, tahu apa? Masa pernah jadi anak? Ayo saya tanya, satu-satunya hal yang paling mengecewakan hati seorang anak itu kalau apa? Dibohongin. Mungkin nggak terlalu tajam kata dibohongin. Satu-satunya hal yang melukai, membuat anak itu menyesal dan kecewa ketika papa mamanya ingkar janji. Apalagi setelah ditagih, terus papa mama bilang, aduh waktu itu papa cuma guyon kok. Sakit hati nggak? Nah saya tanya, sakit hati nggak sebagai anak? Kecewa sekali. Nah sekarang ini pelajaran yang luar biasa. Kalau kita sudah dewasa, kita bisa maklum kalau orang itu memang seringkali ya asal ngomong saja, ya ingkar janji, namanya manusia. Tapi anak-anak ini yang kita belajar. Semua yang dikatakan papa mamanya, bagi mereka itu sebuah kepastian, ya atau tidak. Lo tolong jawab, ya atau tidak. Bagi anak-anak, apa yang dikatakan ayah ibunya itu kepastian. Sebab di benak anak-anak tidak ada dusta dan tidak ada bohong. Maka itu Tuhan Yesus berkata, supaya kita masuk surga, kita harus berlaku seperti anak-anak. Itu luar biasa. Maka itu, maaf, satu-satunya agama di dunia, satu-satunya agama di dunia yang Tuhan penciptanya mengatakan kepada manusia, aku ini Bapamu. Itu hanya Bapa di surga dalam nama Tuhan Yesus. Mengapa tidak ada yang lain di dunia ini yang pernah mengatakan, aku Bapamu? Karena memang Dia menciptakan seluruh alam semesta dan Dia menciptakan kita. Amin. Dia melahirkan kita. Maka itu Dia menyebut diri Bapa, Papa, Ayah. Dan kita ini anak-anak. Maka begitulah sikapnya terhadap manusia. Sebagai Bapa yang sudah kita baca di Bilangan 23 ayat 19. Berarti Papa bisa dipercaya atau tidak? Bisa. Maaf, di antara kita yang hadir yang saya tahu, ada 2 saudara kita bukan Kristen, ada di ruangan ini. Yang satu saudara kita itu aliran kepercayaan, jadi bukan Islam, bukan Kristen, bukan yang.
Yang satu menyebut diri Muslim. Buat saya nggak ada masalah. Sebab kita tidak dilabel Kristen untuk jadi anak pencipta alam semesta. Label apapun yang kita pakai di hidup kita, apapun yang kita percayai, buat pencipta kita, kita tetap anak-anaknya. Amin. Maka itu semua kita berhak untuk terima janji Amin. dari Papa kita. Yakin Papa kita nggak pernah ingkar janji? Itu luar biasa. Nah, ini dia. Kita buka Hosea pasal 6 ayat 3 untuk meyakinkan kita. Ini kata pasti yang kita temukan. Ya, kata pasti. Hosea 6 ayat 3. Ya, baik. Ini iman kita kepada Bapa yang berjanji setia. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Marilah kita mengenal dan berusaha sungguh-sungguh mengenal Yahweh. Ia pasti muncul seperti fajar. Semalam ada hujan kok, hujan. Bahkan sampai tadi pagi, sampai setengah 8 pun masih hujan. Walaupun secara jelas matahari tidak kelihatan, kita nggak rasakan sinarnya. Tapi fajar itu pasti muncul nggak tadi pagi? Muncul, pasti muncul nggak? Nah, fajar nggak kayak kita sering kesiangan bangun. Betul nggak? Coba fajar kayak kita, aduh sore aku telat. Ngerti contoh ini? Nah, maka itu Papa memberi jaminan, menggambarkan dirinya yang tidak pernah ingkar janji dengan kata pasti. Wih, ini luar biasa. Ia pasti muncul seperti apa? Ia pasti muncul seperti apa? Fajar. Pasti. Oh ya, saya lupa. Ambilin HP papi yang di charge itu, yang iPhone. Ya, karena Facebook yang satu lupa ya. Sebentar aja. Maaf ya. Lalu yang kedua, Yohanes pasal yang ke-10. Maaf. Ya. Yohanes pasal yang ke-10 ayat yang ke-27. Nah, ya, Yohanes pasal yang ke-10 ayat 28. Maaf, ayat 28. Yohanes 10 ayat yang ke-28. Nah, ini janji Bapa kita yang luar biasa. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Dan aku memberikan apa? Hidup yang kekal kepada mereka itu kita. Amin. Ya, terus. Nah, ini loh. Dan mereka pasti tidak akan apa? Binasa. Sampai kapan? Selama-lamanya. Setelah kita kembali saja, tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Ini jaminannya. Dan seorang pun tidak bisa apa? Tidak akan merebut kita dari tamannya. Saudara, satu-satu saya akan uraikan. Pertama, Tuhan Yesus memberikan kita apa? Pastian. Bukan, kalimat pertama. Hidup. Dan tidak sekedar hidup. Ini beda. Coba renung. Ada nggak dokter, adakah obat yang bisa memberi hidup? Kalau saya tanya, ada tidak? Tidak.
Bisakah hidup dibeli di pasar, di toko, di apotek? Loh, bisa nggak? Tidak. Wih, saudara, kalau hidup itu bisa dibeli, wih, dunia ini hebat sekali. Orang kaya nggak mati-mati karena bisa beli hidup. Ternyata orang kaya juga ternyata orang kaya juga mati. Maka itu kalau sadar bisa mati, ngapain lu sombong goblok? Ya maaf saya berkata ini betul tidak? Apa yang kita mau sombongkan? Bisa mati. Nah, ini loh konsep yang betul dalam hidup kita. Mana lebih penting, hidup atau uang? No, hidup atau uang? Awas salah jawab. Hidup atau uang? Coba. Hidup. Karena orang punya uang banyak, hidupnya pun terbatas. Tapi hidup perlu uang. Betul? Tahun 70-an akhir masuk 80-an awal, saya bersyukur kepada Bapa di surga memberi saya hikmat. Saya sampai sekarang itu lupa jelasnya kok bisa dia memberi saya pengertian seperti itu, dan itu saya pakai sampai hari ini. Hidup dan uang itu beda. Kalau disuruh milih, jauh lebih penting milih hidup, karena uang nggak bisa beli hidup. Tapi hidup ini juga perlu uang. Nah, ini ilustrasi yang Bapak beri tahun 70-an akhir masuk tahun 80-an. Kapal, nggak usah kapal perahu aja, kapal begini perlu air. Nah, jawab dong, kapal atau perahu perlu air tidak? Kalau nggak ada air, bukan nggak jalan, nggak berguna. Tapi ada nggak kapal goblok airnya masuk ke dalam kapal? Yang saya tanya, ini ilustrasi. Ada nggak kapal goblok? Cepat aja, susah benar. Nggak ada. Kapal perlu air. Ini gambaran yang Roh Kudus berikan kepada saya. Hidup perlu uang. Seperti kapal atau perahu perlu air. Tapi kapal dan perahu selalu menjaga dirinya untuk air nggak boleh masuk ke dalamnya. Renungkan, betul atau salah kalimat? Apa jadinya kalau air masuk ke dalam kapal itu? Ini namanya bukan lagi kapal. Nah, seperti itu hidup. Kita perlu uang, tapi uang tidak boleh masuk ke hidup kita. Renungkan kalimat. Maka itu dalam Matius 6 ayat 24 jelas Tuhan Yesus berkata, pilih satu di antara dua bos ini, aku dan uang. Keren, suruh milih. Kamu nggak bisa mengabdi pada dua-duanya, nggak bisa. Maka itu saudara, kalau Tuhan Yesus berkata, aku memberikan apa? Ayo baca. Aku memberikan apa? Hidup. Dan gak sekedar hidup, tapi hidup yang kekal. Nah, apa itu hidup yang kekal? Coba kita lihat Yohanes 17 ayat 3. Hidup yang kekal bukan soal waktunya, bukan. Nanti kita kembali ke Yohanes 10:28. Baca sama-sama definisi hidup yang kekal. 1, 2, 3. Inilah hidup yang kekal itu. Terus yaitu bahwa kita mengenal Bapa di surga, satu-satunya Tuhan yang benar, dan kita mengenal
Yesus Kristus yang telah diutus Allah. Jadi hidup yang kekal itu bukan soal waktu, enggak, tapi mengenal pencipta alam semesta. Ini yang Tuhan rindukan atas kita. Jadi kembali ke Yohanes 10:28, maka kalau yang dijanjikan Tuhan Yesus, dia nggak memberi uang tapi memberi apa? Nah, ulang lagi. Memberi apa Tuhan Yesus? Hidup yang kekal, mengenal Dia. Nah, coba perhatikan kalimat ini. Cuma ada satu di antara dua. Kalau manusia tidak memiliki hidup yang kekal, berarti manusia itu cuma memiliki hidup-hidupan. Ngerti nggak kalimat hidup-hidupan? Ayo, apa artinya hidup-hidupan? Ya asal hidup. Mubazir sia-sia tapi nggak tahu hidupnya itu untuk apa. Maaf, jangan tersinggung. Kalau manusia nggak mengerti tujuan hidupnya, maka orang itu paling menyedihkan dan paling celaka. Apalagi kalau Tuhan Yesus memberikan hidup yang kekal kepada kita. Dan jaminannya kita bagaimana? Dan kita pasti, kata pasti. Kita sudah dapat dua kata pasti dari firman yang kita baca hari ini. Maka kalau kita ini anak-anak, pencipta kita, pencipta alam semesta itu seorang ayah, seorang bapak, dan kita sudah tahu dia nggak pernah ingkar janji, dia nggak pernah asal ngomong. Berarti kita patut nggak berharap pada dia? Boleh nggak kita berharap pada dia? Cepetan, sangat boleh. Apalagi Hosea 6 tadi, ia pasti muncul seperti fajar. Misalnya sudah jam 3 subuh terjadi badai yang besar. Wih, halilintar, hujan, guntur, guru, baik, kilat, samar menyambar. Kira-kira jam 4 lewat 1 jam lebih setelah jam 3 itu, fajar tetap muncul nggak? Ayo, fajar tetap muncul nggak? Tetap. Fajar itu nggak terpengaruh oleh situasi. Fajar tidak terpengaruh oleh cuaca, oleh apa saja. Maaf, Nabi pernah kena gempa yang besar sekali. Tahun 2004, 26 November. Bagi yang belum tahu, supaya tahu, kami seluruh Nabi dari bupati, pejabat tinggi sampai semua tidurnya semua di jalan. Nggak ada orang berani masuk ke rumah karena gempanya luar biasa. Pak, ya cuma cerita saja. Agak jauh dari rumah kami waktu itu, dia tempat kami tinggal dan ujung seberang jalan sana belum terlalu ramai seperti sekarang. Nah, ada tetangga kami nggak kenal siapa. Karena berapa menit goyang, berapa menit goyang. Nah, tetangga ini rupanya orang Kristen. Sudah goyang dan itu gempa itu kan bunyi. Mulai sangat. Saya masih ingat, saudara, maaf ini cuma cerita. Begitu kuatnya gempa, sampai lemari es kami itu jatuh. Ya, terbuka pintunya, nggak bisa kami sentuh karena takut masuk dalam rumah. Saya nggak tahu saudara masih ingat itu. Almari di kamar kami, woi, berantakan semuanya. Saudara, setelah seminggu, wih, kami kaget, listrik padam, nyala. Mereka ingat itu mereka. Ternyata makanan yang rusak di lemari es itu belatung, ngeri sekali.
Saya masih ingat sampai istri saya waktu bagaimana cara bersikapnya, nggak bisa. Karena goncangan yang kuat terus menerus berapa hari itu. Nah, tetangga kami yang kecil itu orang Kristen, gimana? Tiap kali goncang, Tuhan tolong, terus nyebut nama Tuhan. Setelah berapa hari kami baru sadar. Begitu goncangan lagi, loh kok bukan Tuhan? Babi anjing dia kok. Teriak kencang sekali. Oh, jadi hiburan juga dengar suara itu. Marah-marah dia. Jadi nyebut Tuhan, jadi babi dan anjing dia kok. Aduh, kalau kami dengan itu kami takut. Itu orang sudah capek betul dia. Lihat goncangan nggak berhenti. Nah, saudara percaya walaupun seperti itu gempanya, fajar tetap muncul tiap pagi. Itu dia. Maka itu kalau kita terima janji yang sehebat ini, saudara, mari kita bersyukur. Dia itu janjinya luar biasa kepada kita semuanya. Amin. Jadi kita nggak usah takut. Ya, ini pengharapan. Asal kita mau hidup benar-benar. Kembali contoh kepada kita. Sehebat apa ayah kita, ibu kita memberi janji kepada kita, sekaya apa, semampu apa orang tua kita memberi janji kepada kita, jawab jujur. Tapi kalau kita di masa remaja menuju pemuda, nah ini contoh, kita melakukan kejahatan, apalagi sampai bikin malu orang tua. Ayo jawab pertanyaan saya. Apakah janji papa kita, janji ibu kita akan tetap berlaku? Jawab dong. Kalau saudara jadi orang tua punya anak seperti itu bagaimana? Tetap berlaku nggak janjinya? Ayo, tidak. Alasannya, jawabannya bukan papa mama kejam, tidak. Kalau orang tua tahu anaknya melakukan kejahatan dengan apa yang diberikan oleh orang tua, hanya orang tua bodoh yang akan tetap kasih uang pada anak itu. Betul atau salah kalimatnya? Betul. Nah, seperti itu. Maka itu coba secara jujur periksa hati. Kalau sampai ada di antara kita merasa Tuhan ingkar janji, Tuhan tidak setia, ayo kita periksa hidup kita. Ya, coba ayat ini kita lihat. Keluaran 15 ayat 26. Ada 4 hal yang harus kita pegang. Jadi walaupun papa kita yang berjanji itu setia, dia nggak pernah ingkar janji, tetapi semua tergantung bagaimana sikap tindakan hidup kita sehari-hari. Betul atau salah? Orang tua sekaya apapun nggak akan memberikan janjinya kalau anak-anaknya menyalahgunakan janji yang orang tua beri. Firman-Nya 1, baca. Jika ganti aku, ya supaya gampang. 1, jika aku sungguh-sungguh mendengarkan suara Yahweh Tuhanku. 2, dan melakukan apa yang benar di matanya. 3, dan memasang telingaku kepada perintah-perintahnya. Yang 4, dan tetap mengikuti segala ketetapannya. Saudara perhatikan, 4 hal ini tidak boleh kita bilang begini, wih Tuhan, aku baru bisa 3 loh, yang 1 belum bisa. Jadi kalimat ini
Berlaku nggak janjinya? Tidak. Empat hal ini harus kita lakukan pelan-pelan. Yang pertama, kita harus apa? Sungguh-sungguh mendengar. Nah, maaf ya, semua kita pernah muda. Ada yang langsung tua? Loh, ditanya kok. Ada yang langsung tua? Nah, waktu muda dulu pernah pacaran nggak? Kalau nggak pernah, aneh kamu, gitu aja. Oke. Nah, waktu anak muda pacaran, lebih dengar suara pacar atau suara mamanya? Pacar. Ayo, pacar atau salah? Pacar. Oh, apa oh? Kenapa kamu? Ngerti? Nah, jadi suara siapa yang kita dengerin? Oke. Ada nggak suami istri lebih percaya suara tetangga? Ada. Buktinya, ada suami istri rumah tangga hancur gara-gara WhatsApp, gara-gara SMS. Ada tidak? Nah, itu goblok namanya gitu aja. Harusnya suami istri lebih dengar suara pasangannya. Anak-anak harusnya tetap dengar suara papa mamanya. Satu, mendengar siapa, mendengar apa. Dua, melakukan apa, tindakan apa di hidup kita. Karena kemarin ada berita mengagetkan. Ya, tadi malam ribut berita, pagi tadi 24. Komisaris polisi, pangkatnya tinggi nggak kalau komisaris kompol itu? Ternyata pengedar narkoba ketangkap di Pekanbaru. Bayangkan, bawa sabu 16 kilo. Dan waktu ketangkap masih pakai pakaian dinas, bawa senjata. Nah, bayangkan sampai tadi dalam diskusi pagi, ini kurang duit apa? Nah, itulah bukti siapa yang dia dengar dan apa yang dia lakukan. Ya, ini penting sekali. Yang ketiga, dan yang ketiga apa saja? Memasang telingamu. Nah, saya belajar. Pertama kan sudah mendengarkan suara firman Tuhan. Tapi kenapa ada lagi memasang telingamu? Wih, ternyata artinya beda. Mendengar itu kalau langsung ada orang bicara di samping kita. Kalau pasang telinga, yang ngomong bisa agak jauh. Ngerti nggak? Maka itu kita harus pasang telinga baik-baik. Bahkan kalau perlu tangan kita taruh di kuping gini, bukan? Ayo dia ngomong. Sekarang perhatikan. Kadang-kadang mungkin kita merasa Tuhan jauh dari kita, tapi hari ini percayalah, kalau kita merasa jauh, kita merasa Tuhan jauh, tetap kita harus pasang telinga kita arahkan untuk mendengar suara. Yang keempat apa? Ayo, yang keempat apa? Baca. Mengikuti. Tetap, jangan lupa kata tetap. Ini kata kunci. Tetap ngapain? Mengikuti segala ketetapan. Jujur ya, semua kita mulai hari ini periksa hidup kita. Nah, saya akan balik ya, lihat lawan katanya. Berarti kita anak-anak Bapa di surga kalau melakukan 4 hal ini, hidup ini pasti bagaimana? Jawab, hidup ini pasti bagaimana? Penuh sukacita, apalagi cepatan, ayo. Hidup ini pasti bagaimana? Kalau 4 hal ini kita lakukan dalam hidup kita. Wow, keren. Wow, keren. Apalagi? Semangat tinggi. Apalagi cepatlah, yang lain ayo. Ketentraman. Berdampak, yang belakang.
Apa? Damai sejahtera. Ayo yang lain. Yang belakang cepetan. Ketentraman. Apa? Ketentraman. Ketentraman. Luar biasa. Apalagi yang umum gitu loh. Ini masih abstrak semuanya. Damai sejahtera, ketentraman, apa? Yang Siap. dahsyat, berkarya. Apalagi yang gampang. Nggak pernah cemberut, susah bener. Nah, betul nggak? Nggak pernah cemberut. Amin. Amin. Nah, yang suka cemberut Pakai masker. nah itu intinya. Serius saudara. Nah sekarang saya mau balik. Dengar, bisa nggak manusia mendengarkan suara setan? Melakukan yang benar di mata setan? Memasang telinganya kepada suara setan dan mengikuti, tetap mengikuti segala ketetapan setan. Ini yang saya mau balik. Jawab bisa atau tidak? Bisa. Bisa. Dan manusia yang menggunakan hukum Tuhan ini untuk setan, maka orang itu pun akan sesukses kita yang mendengar suara Tuhan. Nanti kata sesukses, maka itu kalau ada orang bisa berhasil melakukan kejahatan, jangan kaget karena perintah ini dibalik untuk setan. Renungkan kalimat ini. Jadi nggak usah aneh. Aduh, berapa hari ini saya ngikuti berita-berita kriminal. Ada suami bunuh istrinya sedang hamil 7 bulan. Ketika ditangkap interogasi, saya nggak tahan, dicemburuin terus. Yang mungkin bawaan bayi bisa jadi perasaan aneh-aneh, jadi parno. Bahkan istri lagi hamil 7 bulan dipukul palu 7 kali kepalanya. Udah ngeri sekali. Setan yang masuk. Seperti komisar besar polisi ini bisa bawa narkoba 16 kilo. Berhasil karena setan yang diikuti. Maka itu firman Tuhan ini kita bisa balik menjadi firman setan dan manusia pun bisa berhasil kalau melakukan 4 hal ini terhadap suara-suara setan. Disuruh ini, disuruh itu, ngeri sekali. Maka itu ayo saudara, kita sadar suara siapa yang kita harus ikuti dalam hidup ini. Dan apa janji Bapa, kita lanjutkan. Kalau 4 hal itu kita lakukan, maka baca tahu arti kata maka? Maka itu apa? Penjelasan. Hasilnya apa banyak? Ngomong apa tadi? Oh, apa tadi? Penjelasan. Penjelasannya bagus. Konklusinya, hasil. Maka baca 1, 2, 3. Aku Tuhan tidak akan menimpakan kepadamu penyakit manapun yang telah ditimpakan Tuhan pada orang Mesir, sebab aku Yahweh yang menyembuhkan engkau. Haleluya. Saudara, inilah hidup yang benar. Inilah janji dari Bapa kita. Asal kita apa? Batal tadi. Sungguh-sungguh mendengarkan suaranya, melakukan apa yang benar di matanya, memasang telinga pada perintah-perintahnya, dan tetap mengikuti segala ketetapannya. Maka, maaf jangan lupa, maka kalau manusia itu memilih mendengarkan suara setan, melakukan apa yang benar di mata setan, memasang telinga untuk setan, dan tetap mengikuti segala ketetapan setan, maka orang itu akan kena macam-macam musibah dalam hidup. Ayat terakhir ini janji.
Yesaya 41 ayat 10. Terima kasih Bapak untuk janji. Maka Tuhan anak, dengar ya, hati-hati dengan pergaulanmu. Suara siapa yang kau dengarkan? Kalau kalian masih anak-anak, jauh lebih penting mendengar suara papa mamamu. Katakan amin. Turut, karena papa mamamu diberikan Tuhan sebagai wakilnya untuk kalian. Yesaya 41 ayat 10. Dan yang terakhir, Yesaya 41 ayat yang ke-10. Belum? Ya. Baca sama-sama. Yang kalimat pertama, 1, 2, 3. Janganlah takut. Stop dulu. Di masa COVID-19 ini ada banyak ketakutan yang melanda manusia. Betul. Gelombang PHK luar biasa. Perusahaan-perusahaan hebat di dunia berguguran satu persatu. Berapa hari lalu ada seorang pengusaha, ya, seorang hebat di Indonesia namanya Pak Peter Bontan, nulis daftar perusahaan-perusahaan dunia, bukan cuma Indonesia, yang harus tutup, saudara. Perusahaan-perusahaan penerbangan dunia, wih, ngeri sekali. Nggak tahu mau sampai kapan ini, kita tidak tahu. Tapi saya heran mengikuti berita berapa hari ini, orang-orang di Jawa khususnya, kota-kota besar, ini kan liburnya panjang. Apalagi di Papua ini, wih, besok libur sudah kita ini. Kalau ulang tahun DKI, betul? Selasa libur juga kita. Libur. Iya, terus Rebonya libur apa lagi? Libur malas. Cuti bersama. Cuti, jadi cuti bersama. Kamis libur nasional, hari Mulut. Tapi aneh saudara, sejak corona ini kita nggak rasa liburnya kapan, tiap hari libur terus. Betul nggak? Sejak corona ini nggak tahu hari besarnya yang kapan, nggak tahu. Ya, hari Kamis corona Mulut Nabi. Betul? Nah, disinilah jangan takut. Oh, gak amin sih dijadiin. Amin? Janganlah takut. Sebab, nah, sebab apa baca? Ayo, sebab aku. Siapa aku di sini? Apa kita yang Tuhan kita menyertai engkau. Kedua, janganlah bimbang, sebab Dia itu aku ini Tuhanmu. Apa itu arti kata Tuhan? Yang tak pernah ingkar janji itu. Aku akan apa? Menemukan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tanganku yang membawa kemenangan. Nah, saya berkata gini, setelah kita baca firman ini, kalau masih takut, sebagai bahasa Jawa, besak harapmu dibaca sudah. Ngerti kalimat ini? Sudah sesuka-suka mau apa nggak tahu lah. Kalau Tuhan kita sudah memberi jaminan dan janji seperti ini, bisa dipercaya. Katakan amin. Atas hidup ini Bapa kita di surga yang luar biasa. Asal 4 hal tadi. Ya, asal 4 hal tadi. Di Keluaran 15:26 harus kita lakukan. Jangan lupa konsep sebaliknya. Manusia yang melakukan 4 hal yang sama kepada setan, mereka pun akan sukses dalam melakukan kejahatan. Ini hukum yang luar biasa. Siapa yang mendengar suara siapa dan menuruti, orang itu tetap akan disebut berhasil dan sukses. Cuma arahnya beda. Sukses ke arah mana, berhasil ke arah mana. Maka itu selama kita hidup, kita punya pilihan. Saya minta pemusik-pemuji Tuhan maju. Nanti saya minta Pak Gembala berdoa untuk kita semua. Setelah kita mendengar firman ini, ada pujian apa? Siapkan, kita merenung
Tuhan memberkati kita semuanya. Akulah kemenangan kami. Terima kasih Tuhan, firman-Mu meneguhkan kami. Firman-Mu Tuhan menguatkan kami. Firman-Mu Tuhan sudah menyatakan bahwa sungguh Tuhan yang tidak akan pernah sekali-kali meninggalkan kami. Bahkan sampai detik ini pun juga Tuhan, Kau mengarahkan pandangan-Mu buat setiap kami untuk mencari hati yang bersungguh-sungguh kepada Engkau, dan Kau melimpahkan kekuatan-Mu buat kami. Bahkan sampai saat ini Tuhan, Engkau berjalan di antara kaki tiang-Mu, yaitu umat-Mu, kami semua Tuhan. Untuk Kau berdiri di hadapan setiap hati kami, mengetuk kami, berbicara dengan lembut, dengan kasih yang dahsyat luar biasa. Roh Kudus tolong kami, untuk kami boleh memasang telinga kami akan suara-Mu Tuhan, membuka hati kami, kehidupan kami sepenuhnya untuk Engkau. Karena Engkau yang berkuasa, Engkau yang memiliki kemuliaan, hormat, pujian sampai selama-lamanya. Lakukan apa yang Kau mau Tuhan, seturut dengan kehendak-Mu buat kami. Kau memberkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu, hikmat pengertian, pengurapan Tuhan, dahsyat dalam kehidupannya, sehingga boleh memberkati setiap umat-Mu Tuhan dalam mengenal arti takut, mengenal Engkau dengan benar, sehingga pujian kemuliaan hanya bagi Engkau Yesus, Raja di atas segala raja. Terima kasih Tuhan, Engkau teguhkan firman-Mu buat setiap iblis mendengar. Engkau tidak mempunyai hak lagi atas hidup kami, umat gereja Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami patahkan semua rancangan-rancangan jahat, apapun yang Kau rancangkan, kelicikan-Mu di dalam nama Tuhan Yesus, kami hancurkan oleh sendiri. Bahkan segala rancangan-Mu yang buat jiwa-jiwa yang belum mengenal Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami gagalkan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami patahkan semua kekuatan-Mu, dan kami alihkan dengan perkataan berkat buat jiwa-jiwa pengenalan yang benar akan Bapa di surga. Di dalam nama Tuhan Yesus terjadi dalam kehidupan mereka. Glory, haleluya. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami. Bagi-Mu segala kemuliaan, hormat dan pujian hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami serahkan hidup kami. Haleluya. Amin.